Bayangkan sebuah dunia di mana kebenaran dan kemunafikan berjalan beriringan. Di mana perang tidak lagi ditentukan oleh peluru dan rudal, melainkan oleh angka-angka di layar perdagangan global. 2 tahun lebih sudah sanksi ekonomi terbesar dalam sejarah modern dijatuhkan ke Rusia. Dunia Barat berteriak lantang. Mereka akan melumpuhkan ekonomi Putin, menjatuhkan Moskow, dan mengakhiri perang dengan cara menghancurkan sumber pendapatan utamanya, energi. Tapi kenyataannya jauh dari yang mereka bayangkan. Ironisnya, setelah 2 tahun lebih, sebagian besar pendapatan Rusia tetap aman. Bahkan, sebagian uang itu justru datang dari negara-negara yang mengaku paling keras menentang Moskow, anggota NATO sendiri. Inilah wajah kemunafikan global yang jarang dibahas. Sementara media Barat memamerkan citra moralitas, realitasnya di balik layar sangat berbeda. Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, adalah salah satu orang yang paling marah melihat ironi ini. Dengan gaya khasnya, ia menuduh NATO secara tidak langsung menyuntikkan ekonomi Putin lewat impor energi yang tetap berjalan diam-diam. Trump tahu betul, ada sesuatu yang salah dengan dunia ini. Tapi tunggu dulu. Ini bukan sekadar soal minyak dan gas. Ini lebih besar dari itu. Ini tentang bagaimana kekuatan global sebenarnya bekerja. Tentang ilusi moral yang dibangun di atas panggung diplomasi dan kenyamanan ekonomi. Barat mengatakan bahwa mereka melawan Rusia, bahwa mereka menegakkan nilai kebebasan dan keadilan. Tapi di balik semua retorika itu, mereka tetap tergantung pada energi yang datang dari negeri yang sama yang mereka kutuk. Dunia menyaksikan pertarungan moral di depan kamera, tapi di baliknya berlangsung transaksi yang tak pernah berhenti. Hari ini, kita tidak hanya bicara tentang siapa membeli minyak dari siapa. Kita sedang membedah bagaimana Rusia berhasil membalik sanksi menjadi senjata balik. Bagaimana zona abu-abu ekonomi dunia modern justru membuat Putin tetap kuat di tengah tekanan global. Dan yang paling penting, bagaimana semua ini menunjukkan bahwa perang modern bukan lagi soal kekuatan militer, tapi tentang siapa yang paling cerdas memainkan realitas ekonomi dunia. Banyak orang di Barat percaya bahwa sanksi akan menekan Rusia sampai titik hancur. Mereka membayangkan ekonomi Rusia seperti saklar yang bisa dimatikan dengan sekali tekan. Tapi dunia tidak sesederhana itu. Sistem global adalah jaring rumit yang saling terikat. Dan Rusia tahu betul bagaimana cara memainkan jaring itu. Ambil contoh 2 negara kecil di jantung Eropa, Hungaria dan Slovakia. Bagi banyak orang, mereka hanyalah pemain kecil di panggung dunia. Tapi dalam permainan energi global, mereka adalah celah emas bagi Putin. 2 negara itu masih tergantung pada pasokan energi dari Rusia. Mereka tahu, tanpa gas Rusia, pabrik-pabrik bisa berhenti, rumah-rumah bisa membeku di musim dingin. Bagi sebagian orang, ini cuma urusan logistik. Tapi bagi Putin, ini adalah senjata geopolitik. Ia tahu, cukup 1 atau 2 negara dalam blok besar seperti NATO yang tetap membuka keran gas, maka seluruh sanksi akan ompong. Dunia modern bekerja dengan prinsip saling ketergantungan, dan Rusia tahu betul bagaimana cara memainkan jaring itu. Ia tidak perlu memaksa siapapun, cukup membiarkan dunia tetap butuh dirinya, dan kekuasaan akan datang dengan sendirinya. Namun permainan Rusia tidak berhenti di situ. Ketika Barat mempertikat sanksi, Moskow merespons dengan strategi yang lebih halus, rerouting finansial. Jalur perdagangan diubah, pembayaran dipoles agar terlihat patuh pada hukum internasional. Uang dan energi tidak lagi mengalir langsung dari Rusia ke Eropa, tetapi melewati negara perantara seperti Turki, Serbia, atau bahkan lewat jaringan perusahaan bayangan di Asia Tengah. Semua itu sah di atas kertas, tapi dalam praktiknya, ini adalah bentuk diplomasi abu-abu yang sulit disentuh. Rusia menemukan cara untuk tetap bernafas, bahkan di bawah tekanan ekonomi yang luar biasa. Di sisi lain, China memainkan peran penting. Xi Jinping dan Putin membangun kerjasama ekonomi yang diam-diam tapi efektif. Mereka tidak mengumbar kekuatan mereka di depan dunia, melainkan membentuk sistem ekonomi alternatif yang perlahan menggerogoti dominasi Barat. Sementara Amerika dan Eropa sibuk membangun narasi moral,
Rusia dan China sibuk membangun jaringan baru yang menopang ketahanan ekonomi mereka. Itulah seni bertahan di era perang modern. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sabar dan paling cerdas membaca peta ketergantungan global. Paradoks paling menarik dari konflik Rusia Barat hari ini adalah bahwa semua pihak terlihat heroik di depan kamera, tapi di balik layar mereka saling membutuhkan. NATO berteriak soal sanksi, solidaritas dan moralitas global, tapi sebagian besar anggotanya masih tergantung pada energi Rusia yang sama yang mereka kutuk. Setiap euro yang dibayarkan untuk gas atau minyak Rusia secara tidak langsung ikut menjaga mesin ekonomi negara yang mereka sebut musuh bersama. Dan ini bukan teori konspirasi, ini fakta yang bisa dilacak dari data perdagangan resmi. Trump tahu itu, dan karena itu ia marah. Namun apakah Trump sepenuhnya bisa menyalahkan Eropa? Tidak juga, karena jika semua negara NATO berhenti total membeli energi Rusia, separuh industri Eropa bisa kolaps. Musim dingin bisa berubah menjadi krisis kemanusiaan. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau salah, tetapi siapa yang siap menanggung konsekuensinya. Rusia memanfaatkan dilema ini dengan sangat cerdik. Mereka tahu dunia modern tidak bisa hidup tanpa kompromi. Dan disitulah letak kemenangan terselubung Putin. Ia tidak perlu menang di medan perang kalau bisa membuat lawannya lumpuh oleh ketergantungan yang mereka ciptakan sendiri. Data menunjukkan pendapatan Rusia dari ekspor energi tetap stabil, bahkan meningkat di beberapa kawasan Asia. China kini menjadi pembeli utama minyak dan gas Rusia. Tapi yang menarik, aliran energi Rusia ke Eropa belum sepenuhnya terputus. Masih ada gas yang mengalir melalui jalur lama hanya dengan skema baru yang seolah-olah mematuhi sanksi. Hungaria misalnya secara terbuka menolak kebijakan energi Uni Eropa yang dianggap merugikan rakyatnya sendiri. Dan mereka bukanlah satu-satunya. Ada negara lain yang memilih diam tapi tetap membuka celah lewat mekanisme perantara. Inilah yang disebut politik abu-abu. Semua sah secara hukum, tapi secara moral buram. Fakta menarik lain datang dari laporan International Energy Agency atau IEA. Volume ekspor energi Rusia memang sempat turun, tapi nilai ekspornya tetap tinggi. Artinya, sanksi Barat menggigit, tapi tidak melumpuhkan. Dunia masih terlalu bergantung pada energi Rusia untuk benar-benar menjatuhkannya. Kalau kita tarik level strategi tinggi, apa yang dilakukan Rusia adalah permainan catur yang halus tapi berbahaya. Energi bukan lagi sekedar komoditas ekonomi, tapi senjata diplomasi pasif-agresif. Setiap tetes minyak, setiap aliran gas dari wilayah Rusia adalah bentuk kendali. Putin tahu, selama dunia masih butuh panas di musim dingin dan listrik untuk pabrik-pabriknya, maka Rusia tetap memiliki posisi tawar. Inilah bentuk soft power baru, kekuasaan yang lahir dari ketergantungan, bukan dominasi militer. Sementara itu, NATO terjebak dalam dilema klasik. Secara moral, mereka harus terlihat tegas, tapi secara ekonomi mereka tidak bisa terlalu keras. Jika suplai energi Rusia benar-benar dihentikan, bukan hanya Moskow yang akan goyah, tapi juga Brussels, Berlin, bahkan Paris bisa ikut gelap. Inilah paradoks geopolitik terbesar abad ini. Bagaimana caranya melawan tanpa ikut hancur? Trump melihat celah ini sebagai peluru politik. Ia menyerang Eropa dengan tuduhan kelemahan dan kemunafikan. Ia menyebut mereka bergantung pada musuh yang mereka ciptakan sendiri. Tapi di balik semua retorika itu, ada kenyataan yang lebih dalam. Sistem global sudah terlalu saling terhubung. Tidak ada negara yang benar-benar independen. Semua saling tergantung, saling mengikat, dan saling memanfaatkan. Dalam perang modern, senjata paling mematikan bukan rudal atau tank, tapi ketergantungan. Sesuatu yang dibangun perlahan, tanpa darah, tapi menghancurkan dengan pasti. Rusia tidak perlu menembakkan senjata untuk memenangkan perang ini. Mereka cukup memastikan dunia tetap butuh energi dari mereka. Selama itu terjadi, kekuasaan Rusia akan terus bertahan. Bahkan mungkin tumbuh. Inilah bentuk kekuasaan baru yang halus namun menakutkan. Kemenangan yang tidak terlihat tapi terasa. Ketika Barat sibuk menegakkan moral, Putin menegakkan kontrol lewat kebutuhan dunia yang tak bisa dilepaskan. Barat terlihat gagah dengan sanksi dan kecaman moralnya, tapi di balik layar, rantai ketergantungan tetap menjerat mereka.
Rusia tidak butuh menang di medan perang, cukup membuat dunia tidak bisa hidup tanpanya. Itulah kemenangan sejati di abad 21, ketika kekuasaan tidak lagi dibangun dari senjata, tapi dari kebutuhan, dari kebiasaan, dari ketergantungan yang diam-diam tumbuh dalam sistem global yang saling terhubung. Trump marah, NATO gelisah, Putin tersenyum, dan kita, masyarakat dunia, berdiri di tengah panggung politik yang semakin absurd. Dunia menolak sesuatu di permukaan, tapi diam-diam tetap bergantung padanya. Kita menolak minyak Rusia dengan kata-kata, tapi tetap memanaskan rumah dengan energinya. Kita mencaci sistem, tapi hidup di dalamnya. Bukankah itu cerminan kita sendiri? Dalam skala lebih kecil, manusia pun begitu, menolak sesuatu secara moral, tapi tak bisa lepas darinya karena kebutuhan. Sanksi terhadap Rusia gagal, bukan karena strategi yang buruk, tapi karena dunia menolak melepaskan kenyamanan yang diciptakan oleh sistemnya sendiri. Dunia tidak siap hidup tanpa energi murah, tidak siap kehilangan stabilitas ekonomi demi idealisme politik. Dan disitulah kekuatan Rusia. Putin memahami bahwa kekuasaan bukan soal siapa yang paling lantang berteriak, tapi siapa yang paling sabar menunggu. Ia menunggu dunia tersandung oleh ketergantungan mereka sendiri.